Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian dinyatakan beriman dengan iman sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Kemudian yang kedua, sulukul adab. Cara mencintai kita terhadap Rasulullah, cara mengagungkan kita kepada Rasulullah adalah sulukul adab. Etika yang diajarkan oleh Rasulullah kita terapkan. Di antaranya adab yang telah diajarkan kepada Rasulullah terhadap dirinya, terhadap Rasulullah itu sendiri. Kita harus sering-sering memuji, dan pujian pun tidak ngawur. Sudah diatur oleh Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Tidak ada pujian yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah salawat, sampai memberikan janji, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang membaca salawat sekali kepada Rasulullah, Allah akan membalasnya 10 kali. Dan Rasul mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Manusia yang paling berhak atasku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Tapi tolong dicamkan, salawat pun telah diajarkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh ngarang. Ada salawat badar, ada salawat naria, ada salawat fatih, macam-macam salawat yang semua tidak pernah diajarkan Rasul. Kenapa yang diajarkan Rasul kita tinggal, sementara yang tidak diajarkan kita bela mati-matian, bahkan kita baca. Apalagi salawat naria, sampai ada yang khatam sekali dudukan 4.440 kali, 44 kali. Termasuk saya dulu. Gitu. Khatam. Dengan demikian, cara kita beradab kepada Rasulullah adalah bentuk dari ungkapan takdim mahabbah kita dengan cara yang syar'i. Dan selanjutnya adalah memperbanyak untuk menyebutnya, bukan menyebut namanya, ya Habibi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak, menyebutkan akhlaknya, menceritakan tentang kekhususannya, menyampaikan ke umat tentang kelebihan-kelebihannya, menceritakan mukjizatnya, bahkan menceritakan manhaj akidah dan perjuangan dakwah Rasulullah, jihadnya Rasulullah, dermawannya Rasulullah, akhlak mulianya Rasulullah. Bukan dipuji-puji seperti orang sekarang. Rasul sudah tidak butuh dipuji ya ikhwan. Rasul hanya butuh dibela syariatnya, dihidupkan sunnahnya, dan dibela harga dirinya. Maka siapa yang menghujat, menghina Rasulullah, hukumannya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sarimul Maslul, sepakat ulama, siapapun yang menghujat Rasulullah, maka hukumannya adalah bunuh dan mati dalam keadaan kafir. Ta'addub inda dzikrihi, adab yang harus kita lakukan kepada Rasulullah, beretika, beradab ketika namanya disebut. Makanya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhil man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Kita bacakan selawat, dan tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, beradab di masjidnya, menghormati Madinahnya, Madinah kota Rasulullah SAW, dan menghargai hadis-hadisnya. Makanya Imam Malik ya ikhwan, ketika membacakan hadis, dia mandi seperti mandi junub, berdandan dengan baik, berganti pakaian, bahkan mengenakan seluruhnya di badannya ini dengan minyak wangi, baru menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ta'ziman wa tauqiran. Maka ya ikhwan, kalau kita bicara masalah pengagungan, tidak ada orang yang paling hebat mengagungi Rasulullah, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, kecuali ahli sunnati wal jamaah. Adapun ahli bid'ah kamuflase. Sebetulnya mereka mengaku mencintai tapi membenci Rasulullah, mengagungkan tapi menghina Rasulullah SAW. Nas'alullah al-afiyah. Dan selanjutnya, tanda kita takdim terhadap Rasulullah, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan seluruh apa yang dihabarkan tentang masa lalu, tentang yang akan datang, tentang surga neraka, seluruh perkara gaib yang kita disuruh beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib,
apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan sanad yang sahih, wajib kita benarkan sebagai bentuk mahabbah dan ta'zim kita kepada Rasulullah. Dan tanda ta'zim kita dengan mengikutinya, mentaatinya, dan iktidak menggunakan sunnah-sunnah beliau sebagai petunjuk hidup. Itu ta'zim yang benar. Bagaimana sekarang ikhwan, ada orang yang mengaku ta'zim, semalaman suntuk membayar salawat-salawat bid'ah sampai jam 1 sampai jam 12, salat subuhnya ditinggalkan. Coba, apakah memang mereka ta'zim terhadap Rasulullah? Padahal konsekuensi ta'zim mengikuti, mentaati. Rasul mengatakan asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wal fajr. Berarti Anda bukan sekarang mengagungkan Rasulullah, bahkan dengan tanpa sadar Anda memasukkan diri Anda ke lingkaran munafikin yang telah diklaim oleh Rasulullah. Bagaimana Anda bisa meninggalkan salat subuh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shalla subha bi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah seperti salat semalam suntuk, digunakan untuk begadang semalam suntuk, bukan salat qiyamul lail, tapi dengan membaca salawat-salawat bid'iyah, membaca sirah-sirah yang banyak, cerita-cerita maktubah, maudhu'ah. Nas'alullah al-afiyah. Selanjutnya, at-tahakum ila sunnatihi, berhukum kepada sunnahnya. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu Muhammad mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iman seseorang dinyatakan tidak sempurna dari ayat ini sebelum menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dalam persengketaan, perselisihan, dan berani meninggalkan ucapan tokoh sehebat apapun. Bagaimana tidak, hadirin sekalian, kita dianjurkan untuk sami'na wa ata'na, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita mendahulukan ucapan